Halo guys, pasti kalian sering kan mendengar kata insecure? Atau kalian juga pernah merasa insecure? Sebenarnya kalian tahu gak sih insecure itu apa? Nah, sekarang banyak banget orang yang cemas dan gak percaya diri sama penampilannya. Karena melihat penampilan orang lain lebih baik dari dirinya. Gak cuma penampilan aja yang bikin insecure, bahkan pendidikan, karir, masa depan seseorang juga bisa bikin insecure loh. Nah, kalau kalian sedang di fase ini atau kalian sedang merasa insecure, kalian bisa tonton video ini karena di video kali ini kita akan membahas tentang insecure dan bagaimana cara mengatasinya. Dikutip dari Alo Dokter, insecure merupakan perasaan cemas, tidak mampu, dan kurang percaya diri yang membuat seseorang merasa tidak aman. Padahal jika kita lihat, perasaan tidak aman atau kurang percaya diri itu normal terjadi. Tetapi belakangan ini, hal tersebut menjadi sangat ramai diperbincangkan. Seiring berkembangnya zaman dan koneksi media sosial yang semakin luas, banyak yang menunjukkan kelebihannya, baik dalam hal pendidikan, karir, penampilan, maupun kehidupan mewahnya. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang merasa insecure atau kurang percaya diri. Insecure biasanya terjadi karena kondisi traumatis atau krisis, seperti perceraian, kebangkrutan, atau karena kehilangan. Dikutip dari sehatq.com, beberapa faktor yang menyebabkan insecure adalah: pertama, takut akan kegagalan dan penolakan. Padahal, semua orang pasti pernah mengalami kegagalan. Kalau kamu takut gagal, kamu gak akan pernah maju. Kamu bakal stuck di zona aman kamu. Perlu kalian sadari bahwa dari sebuah kegagalan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau kamu gagal, berarti ada yang kurang sama usaha kamu. Dan tugas kamu adalah menyempurnakan usaha kamu. Sebagai contoh, kamu akan membuat sebuah kue yang harusnya kamu memasukkan 3 telur. Tetapi kamu hanya memasukkan 2 telur dan apa yang terjadi? Kue tersebut malah gagal. Lalu, kamu mencoba mengulangi lagi terus-menerus sampai kamu memasukkan 3 telur dan kue kamu berhasil mengembang sempurna. Asal kamu gigih dan berusaha keras, pasti akan berhasil. Kedua, sifat yang terlalu perfeksionis. Tanpa kita sadari, terkadang kita membuat standar yang cukup tinggi dalam hidup. Misalnya, masuk perguruan tinggi favorit, karir yang bagus, rumah mewah, bahkan keluarga yang bahagia. Padahal kita nggak tahu nih rencana Tuhan untuk kita itu gimana kan? Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Bahkan, jika kita berusaha dengan sangat ekstra sekalipun, kalau rencana Tuhan A, ya A. Kalau sudah begitu, pada akhirnya kamu akan merasa kecewa dengan diri kamu sendiri dan menyalahkan kemampuan kamu, hingga akhirnya kamu cemas dengan masa depan. Ketiga, kurang percaya diri karena kecemasan sosial. Kamu pasti pernah kan merasa kurang percaya diri dalam bersosial? Entah di saat kamu pergi ke suatu acara, berkumpul dengan teman, pada saat wawancara, atau bahkan saat berkencan dengan pasangan. Perasaan itu muncul karena kamu takut akan penilaian orang lain terhadap penampilan kamu. Hal ini yang sering kali membuat kamu insecure dan bahkan kamu lebih memilih untuk menghindarinya. Keempat, korban bullying. Banyak sekali kasus bullying belakangan ini, entah karena suatu penampilan, perbedaan ras, tempat tinggal, ataupun agama. Data hasil Research Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2018 menunjukkan bahwa murid yang mengaku pernah mengalami bullying di Indonesia sebanyak 41,1%. Membuat Indonesia berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara yang muridnya paling banyak mengalami bullying.
Korban bullying biasanya akan mudah merasa takut dan mereka akan sulit menjalin hubungan pertemanan dengan orang lain. Kalau kamu mengalami ciri-ciri di atas atau bahkan kamu sedang berada di fase ini, kamu wajib menyimak cara untuk mengatasi insecure agar kita bisa lebih percaya diri. Pertama, berusaha untuk tetap positif. Ketika kamu mengalami sebuah masalah, tetaplah berpikir positif. Dengan begitu, kamu bisa menyelamatkan diri dari perasaan-perasaan negatif, seperti cemas, rasa khawatir, rasa bersalah, dan rasa takut. Kedua, berhenti menyalahkan diri sendiri. Ketika rencana kamu tidak berjalan sesuai harapan kamu, stop untuk menyalahkan diri sendiri. Sadari bahwa semua orang pernah gagal, tetapi kita harus bisa bangkit kembali. Ketiga, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Ingat bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Jangan pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain, karena kamu adalah ciptaan Allah yang sempurna. Perbanyak bersyukur dan kurangi insecure. Pasti kamu sering mendengarkannya, kan? Itu mengingatkan kita agar kita lebih banyak bersyukur daripada merasa insecure. Keempat, hindari orang yang membuat insecure. Jika kamu mempunyai teman atau pasangan yang sering mengomentari penampilan kamu dengan komentar negatif, jauhi dari sekarang. Sebab kamu berada di circle toxic friendship dan toxic relationship. Meskipun niat mereka ingin kamu lebih baik, tetapi cara penyampaiannya membuat kamu malah insecure. Mulai sekarang, hindari orang-orang yang berperilaku seperti itu. Sebab kamu akan sempurna di mata orang yang menghargai kamu dan memberikan positive vibes untukmu. Kelima, lakukan hal yang membuatmu bahagia. Mulai sekarang, fokuslah dengan apa yang membuatmu bahagia. Lakukan kegiatan yang positif dan berkumpullah dengan orang-orang yang menghargai kamu dan memberikan respon positif yang membangun. Keenam, menerima dan berdamai dengan diri sendiri. Kamu harus dapat menerima kenyataan, kelemahan, dan kelebihan dirimu sendiri untuk dapat berdamai dengan diri sendiri. Menyadari bahwa kamu hidup pada saat ini dan menerima kondisi saat ini baik segi fisik ataupun luka psikologis masa lalu. Mengakui kelemahan bukan berarti kita kalah, tetapi mengakui kelemahan kita sebagai manusia biasa akan menumbuhkan rasa ikhlas dan syukur. Menerima kekurangan juga bukan berarti tidak melakukan perubahan, tetapi justru memahami dan kemudian mencari jalan keluar untuk menjadi versi terbaik dirimu sendiri. Nah, buat kamu yang masih merasa insecure, yuk mulai sekarang cintai diri kamu sendiri. Temukan dan lakukan kegiatan positif yang membuatmu bahagia. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap orang mempunyai nilai keunikan masing-masing. Sadari bahwa dirimu sangat berharga, lebih dari apa yang kamu pikirkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu suka dengan videonya, jangan lupa untuk like dan komen ya. Tetap semangat dan stay healthy.